الهجرة رحلة هادينا. Itu kurma saking basahnya, saking lembutnya, kita ngambilnya nggak pakai tangan, pakai mulut. Begitu, Pak. Ya, kita tarik pakai bibir, itu kulitnya terbawa dan bijinya itu menggantung, masih menggantung di pohonnya, saking lembutnya, Pak. Masya Allah. Apalagi yang sukari, kurma sukari kalau lagi basah-basahnya, Masya Allah, Bapak nggak bakal berhenti makan yang sukari itu. Mungkin kalau Bapak makan kurma yang lainnya cepat enak. Kenapa? Kemanisan. Sukari manisnya pas, nggak bikin enak, Bapak bisa makan sampai banyak sekali. Orang yang rajin ibadahnya, tapi tidak ada ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak berlaku. Dari sini kita tahu bahwasanya pentingnya ilmu, pentingnya hadir majlis taklim, terutama majlis taklim yang membahas fikih. Karena fikih itu membahas hukum sehari-hari. Bagaimana caranya sholat yang sah, wudu yang sah, puasa yang sah, haji yang sah, kurban yang sah. Itu semuanya dibahas di fikih. Bukan di tajwid, bukan di tafsir, bukan di hadis, tapi dibahas dalam ilmu fikih. Nah, maka beruntung sekali ya kalau kita bisa menghadiri kajian fikih dimanapun berada. Karena fikih itu membahas tentang hukum praktis yang langsung bisa kita amalkan. Baiklah, sekarang kita masuki kajian kitab fikih Kifayatul Akhyar, syarah matan Ghayatil Ikhtisar. Matan Ghayatil Ikhtisar dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Isfihani, dan Kifayatul Akhyarnya dikarang oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Saya bacakan redaksi kitabnya. Wa ammas thimar, adapun zakat buah-buahan, fatajibu fi syai'aini, maka hanya wajib pada dua jenis atau dua macam buah-buahan. Minha, yaitu samarun nakhli, buah kurma, wasamarul karomi, yang kedua yaitu buah anggur. Hanya dua buah ini yang wajib dizakati. Adapun yang lainnya tidak wajib. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha arba'atu asya'a, dan syarat wajib mengeluarkan zakat buah-buahan tersebut ada 4. Yang pertama al-Islam, dia beragama Islam. Yang kedua wal hurriyatu, memiliki status merdeka. Yang ketiga wal milkut tam, memiliki kepemilikan yang sempurna. Wan nisab, yang keempat yaitu sampai nisab, sampai ukuran minimal yang dipinta oleh syariat. Jadi itulah 4 syarat wajib mengeluarkan zakat buah-buahan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita masih membahas masalah zakat perkebunan. Sebetulnya yang sudah dibahas bukan perkebunan ya, lebih cocoknya kita bilang zakat ya buah-buahan ya. Tapi mungkin secara umum itu zakat perkebunan. Kalau sebelumnya kan zakat pertanian ya. Sama ya. Perkebunan, pertanian. Kalau dibedain mungkin sebelumnya zakat persawahan.
Zakat persawahan. Iya, ya kita pakai kata zakat pertanian saja ya. Iya. Jadi kita masih membahas tentang zakat pertanian. Kalau sebelumnya kita membahas tentang biji-bijian. Biji-bijian itu kan banyak ya. Ada beras, gandum, jagung, apalagi. Nah, dari sekian banyak biji-bijian, hanya biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok yang wajib dizakati. Ini makanan pokok di kita apa? Beras. Maka yang wajib dizakati adalah beras. Jagung tidak wajib dizakati. Sebanyak apapun panen yang didapat. Gandum tidak wajib dizakati. Seluas apapun ladang yang dia miliki. Ya. Karena yang wajib dizakati dari biji-bijian hanyalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok kita, yaitu beras. Nah, maka pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat beras. Zakat biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat buah-buahan. Ini kira-kira buah-buahan apa saja yang wajib dizakati? Kira-kira apel wajib dizakati tidak? Jeruk wajib dizakati tidak? Atau Pak Haji Komar punya hektaran kebun duren? Wih, mantep nih kalau Pak Haji Komar punya kebun duren. Tiap malam Jumat kita makan duren mulu ini ya. Apakah duren ada zakatnya atau tidak? Nah, kan jadi seperti itu pertanyaannya. Jadi kira-kira buah-buahan apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Apakah seluruh buah-buahan atau hanya buah-buahan tertentu saja? Di sini disebutkan wa ammas thimar, adapun zakat buah-buahan. Fatajibu fi syai'aini, hanya terbatas pada dua macam saja. Jadi dua macam buah-buahan ini wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun selain yang dua ini maka tidak ada zakatnya. Apa saja? Yang pertama, samarun nakhli, yaitu buah kurma. Jadi kalau Pak Haji Komar punya hektaran kebun kurma, wow, Masya Allah. Ya. Pak Haji Komar ternyata punya tanah di Arab. Ya. Hektaran kebun kurma di Saudi. Wah. Begitu panen, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Itu yang pertama, zakat Cuman Pak, disyaratkan kurma yang wajib dizakati adalah kurma yang sudah mengering. Adapun yang masih basah dan yang belum matang itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena belum waktunya. Karena kurma ini kalau saya perhatikan Pak, itu ada 3 fase. Kurma belum matang, kemudian kurma sudah matang dan itu basah Pak. Lalu ada kurma yang sudah mengering. Nah, 3 fase ini semuanya bisa dimakan. Pertama, kurma yang belum matang. Bapak pernah makan nggak kurma yang belum matang? Kalau dimakan itu masih kriuk. Biasanya rasanya itu sepet. Kecuali kurma yang nama jenisnya atau nama macamnya itu kurma sukari. Yang bulat itu Pak ya. Tahu ya sukari. Itu kurma yang bulat. Sukari namanya. Nah, sukari itu walaupun dia belum matang tapi sudah enak untuk dimakan. Tidak sepet sama sekali. Saya ketika masih tinggal di Arab itu sering makan sukari yang mentah, Pak. Jadi saya belinya itu sukari yang mentah. Namanya bisir. Jadi bisir itu kurma mentah. Ya. Atau bahasa lainnya kurma muda. Betul nggak?
Ini katanya yang susah hamil dianjurkan untuk makan kurma muda, Pak ya. Biar cepat hamil katanya. Cuman saya belum cek lagi apakah betul, apakah pipinteran tukang kurma gitu ya. Nah, cuman yang namanya bisir, kurma mentah dari jenis sukari itu emang beda dengan kurma yang lainnya. Kurma yang lain yang panjang-panjang tuh. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Sepet, Pak. Tapi khusus sukari itu enggak ada sepet-sepetnya. Manis kayak apel, luar biasa. Jadi kurma muda sudah bisa dimakan. Walaupun sebagiannya enak, sebagiannya sepet. Kemudian fase yang kedua adalah ketika kurma sudah matang. Apa tanda kurma sudah matang? Tandanya itu adalah ketika kurma tersebut menjadi basah. Ini kurma lagi enak-enaknya, Pak, kurma basah. Apalagi yang model sukari itu. Saya waktu masih tinggal di Arab, Pak, sama tukang kebun itu diperbolehkan para pelajar untuk mengambil kurma di 2 pohon. Jadi dari sekian banyak pohon, mungkin ratusan, Pak, ada 2 pohon yang khusus dipersilahkan untuk para pelajar mengambil sesukanya. Saya tiap pagi dan sore waktu itu ya selalu memetik kurma di sana. Metiknya nggak pakai tangan, Pak, pakai mulut. Saya naik ke pohon kurma, kan pohonnya tuh nggak tinggi, bukan kurma yang tinggi, tapi kurma yang memang sudah cangkokan gitu ya, pendek-pendek sudah berbuah. Kita naik sedikit, itu kurma saking basahnya, saking lembutnya, kita ngambilnya nggak pakai tangan, pakai mulut. Begitu, Pak. Ya, kita tarik pakai bibir, itu kulitnya terbawa dan bijinya itu menggantung, masih menggantung di pohonnya, saking lembutnya, Pak. Masya Allah. Apalagi yang sukari, kurma sukari kalau lagi basah-basahnya, Masya Allah, Bapak nggak bakal berhenti makan yang sukari itu. Mungkin kalau Bapak makan kurma yang lainnya cepat enak. Kenapa? Kemanisan. Sukari manisnya pas, nggak bikin enak, Bapak bisa makan sampai banyak sekali. Cuman memang harganya agak mahal. Tapi tidak semahal ajwa kok. Dibandingkan sukari, Pak, dibandingkan ajwa, saya lebih suka sukari deh. Lebih suka kurma sukari. Kenapa? Sukari itu nggak bikin kita enak. Manisnya itu pas, nggak bikin seret di tenggorokan. Bahkan sebagian sukari ada yang aromanya aroma madu, wangi sekali, Pak. Ketika dimakan itu bikin kita nafsu makan. Nah, sukari itu yang bulat-bulat, Pak ya, yang bulat-bulat. Nah, sekarang sudah banyak di Indonesia, Bapak cari saja di toko-toko online dan lain sebagainya, kurma sukari, SUKKARI. Nah, itu bahasa tulisan Indonesianya ya, kurma sukari. Itu fase kedua tuh, ketika kurma sudah apa? Matang, itu basah. Dan yang ketiga adalah ketika kurma menjadi kering, itu yang disebut dengan tamer. At-tamru. Nah, ya. At-tamru itu artinya kurma kering. Nah, kurma kering inilah yang bisa bertahan lama, awet sampai setahun lebih. Ya, bisa disimpan. Itu adalah kurma kering. Nah, dari 3 fase ini, kurma yang wajib dizakati adalah kurma yang sudah kering, yaitu kurma yang at-tamru, tamer namanya. Adapun yang masih mentah dan basah itu belum waktunya untuk dizakati. Itu yang pertama, Pak ya, kurma. Yang kedua, wasamarul karom. Buah-buahan yang wajib dizakati adalah buah anggur. Anggur ini ada matangnya, setelah matang lewat ada keringnya. Anggur kalau kering jadi apa? Kismis. Nah, yang wajib dizakati adalah anggur yang keringnya, kismisnya. Ya, begitu ya. Jadi buah-buahan yang wajib dizakati, yang kedua adalah anggur. Yang pertama tadi apa? Kurma. Yang kedua anggur.
Wa syaraitu wujubiz zakati fiha arba'atu asya'a. Dan syarat wajib mengeluarkan zakat dua macam buah-buahan tersebut ada 4. Yang pertama al-Islam. Si pemilik kebunnya beragama Islam. Artinya kalau dia non-muslim berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi secara usul fikih kemarin kita sudah bahas ya. Apakah non-muslim itu terkena beban syariat atau tidak terkena beban syariat? Itu sudah kita bahas. Tapi di sini beliau seolah-olah mengatakan non-muslim tidak terkena beban syariat. Makanya disyaratkan wajib mengeluarkan zakat buah-buahan hanya ketika sang pemiliknya adalah orang Islam. Yang kedua, wal hurriyatu. Sang pemiliknya berstatus merdeka. Ini sudah kita bahas juga ya. Zaman dulu itu kasta manusia ada 2 dalam Islam. Ada kasta merdeka dan ada kasta hamba sahaya. Cuman sekarang alhamdulillah semua manusia sudah merdeka. Artinya status manusia cuma 1, merdeka saja. Tidak ada yang menjadi budak, tidak ada yang menjadi hamba sahaya. Cuman konon katanya di sebagian negara, dan ini legal ya, ini ilegal. Di sebagian negara itu masih ada jual beli manusia sebagai budak. Ya. Nah, di sebagian negara Afrika, sebagian daerah Cina itu masih ada jual beli manusia yang akan dijadikan sebagai budak. Kalau kemarin tuh belum lama yang kasus Taman Safari, tahu nggak? Itu contoh perbudakan manusia, ya. Bapak tahu nggak kasus Taman Safari? Kemarin tahu ya? Anak kecil diambil dari kecil, dibesarin, digedein, dikasih makan. Nggak dikasih tahu identitasnya. Orang tuanya siapa, orang mana, tidak diberikan pendidikan, hanya dilatih untuk main sirkus tanpa digaji. Jadi orang itu kehilangan identitasnya. Ya, tidak diberikan pendidikan. Itu model-model perbudakan itu seperti itu, Pak. Ya. Dan ternyata masih ada yang ilegal-ilegal itu masih banyak seperti itu, ya. Nah, itu di Indonesia, apalagi di daerah-daerah yang tidak mengenal agama, di daerah-daerah komunis atau misalkan di daerah-daerah yang watak-wataknya keras di Afrika dan lain sebagainya, ya. Itu masih banyak perbudakan. Ya jangankan di orang yang tidak kenal agama pun masih ada anggapan ya, bukan perbudakan sebenarnya, anggapan budak. Ini biasanya TKW, TKI Indonesia gitu ya, ketika kerja di Arab Saudi banyak yang diperlakukan sebagai budak. Tahu kan kasus-kasusnya ya? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi syarat yang kedua adalah orang yang memiliki kurma dan anggur tersebut adalah orang merdeka. Yang ketiga, wal milkut tam, memiliki kepemilikan yang sempurna. Ini juga sudah kita bahas. Dan yang keempat, wan nisob, sampai nisob. Nisob itu apa Bapak Ibu? Batas minimal terkena zakat. Berapa batas minimalnya? Seperti yang sudah kita jelaskan. Zakat pertanian batas minimalnya adalah 8 kintal seperempat. Jadi barang siapa yang memiliki panen kurma atau panen anggur sebanyak 8 kintal seperempat, maka dia terkena zakat. Tapi kalau tidak sampai nisab, tidak sampai ukuran seperti itu, maka tidak kena zakat. Cuman punya 1 pohon, 2 pohon anggur, 1 pohon kurma, 2 pohon kurma, bahkan 5 mungkin ya. Yang panennya itu tidak sampai 8 kintal seperempat, maka tidak terkena wajib zakat.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sedikit pembahasan tentang zakat buah-buahan. Saya kira sampai di situ, insya Allah penjelasan kifayatul akhyarnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.